Halo semuanya, saya Koko Kurniawan. Sekarang kita akan bahas tentang set di Kotlin Collection. Sebelumnya kita udah bahas list, sekarang kita akan bahas struktur data yang lainnya, yaitu set. Apa itu set? Set itu adalah collection yang datanya harus unik dan tidak pasti berurut. Jadi kalau yang sebelumnya kita menggunakan list, saat kita nambahin data itu udah pasti urutannya ya. Ketika nambahin data pertama berarti urutannya ke 0, nambahin data kedua berarti urutannya ke 1 dan seterusnya. Nah kalau di set itu saat kita menambahkan data itu urutannya belum tentu sesuai dengan saat kita menambahkan data. Nah selain itu, set itu digunakan biasanya untuk menyimpan data yang bersifatnya unik. Jadi tidak ada data yang duplikat. Kalau di list sebelumnya kan kita masukkan data misalnya echo, berarti ada 3 echo gitu ya. Nah kalau di set kita masukkan datanya echo, itu cuma ada 1 echo. Jadi dia akan nge-reject data ketika datanya duplikat. Ya. Saat kita memasukkan data duplikat ke set, maka data yang hanya akan ada satu yang disimpannya. Jadi data duplikatnya tidak akan ditambahkan ke dalam set. Jadi istilahnya di reject ya. Jadi set itu sangat cocok untuk menyimpan data yang memang unik, tidak boleh sama. Set menggunakan function hashcode dan equals untuk membandingkan apakah sebuah objek sama atau tidak. Nah, sebelumnya di materi object oriented kita udah bahas ya tentang hashcode, function, dan juga equals. Jadi saat teman-teman memasukkan data ke dalam si set, nah, tahu dari mana sih si set kalau datanya duplikat gitu ya? Itu dari function hashcode dan equals-nya. Jadi kalau function hashcode dan equals-nya value-nya sama nilainya, ya, equals-nya nilainya return-nya true dan hashcode-nya angkanya sama, maka dianggap itu datanya sama si set. Otomatis akan ditolak. Nah, ini function-function yang ada di set, teman-teman bisa buka di interface setnya ya. Ada sedikit sekali, cuma size untuk lihat ada berapa jumlah dari si setnya, ada isempty untuk mengecek apakah dia kosong atau enggak, ada contents apakah dia mengandung data parameter atau tidak. Ya cuma itu doang sih sebenarnya ya. Jadi tidak ada yang lain di set. Terus gimana? Kok saya nggak bisa ngambil datanya ya pakai get? Ya karena memang ininya ya, posisinya bisa jadi acak di set itu. Jadi teman-teman nggak bisa manual menggunakan get index. Kenapa? Karena takutnya salah ya kalau teman-teman ngambil datanya menggunakan get index. Contohnya teman-teman masukin 1, 2, 3, ketika di get yang ketiga ternyata error ya. Kenapa? Karena ternyata datanya ketika teman-teman masukkan sebenarnya kalau di unique-kan itu cuma ada 2 data gitu ya. Nah, oleh karena itu tidak ada cara ngambil data satu persatu menggunakan indeks di set itu. Jadi di set itu tidak ada indeks. Contohnya kita misalnya bikin sebuah kelas namanya person ya, dimana dia punya name, lalu kita bikin hashcode dan equals dari name-nya. Nah, lalu teman-teman coba buat set. Caranya membuat set itu menggunakan function setup. Kalau di sini masukkan setnya, contohnya di sini menggunakan person echo, person Kurniawan, person echo, person Kennedy. Nah, kalau teman-teman cek size-nya ini pasti 3. Kenapa? Karena person echo dan person echo ini sama. Jadi dari function hashcode dan equals-nya kita ngelakuin perbandingannya sama ya, dari nama, dari name. Nah, sekarang coba kita praktekkan dulu biar nggak terlalu pusing. Jadi kita di sini akan bikin satu buah package dulu misalnya. Package-nya data. Di sini saya akan bikin person. Jadi di sini file name string ya. Lalu di sini kita akan override si function ininya, function hashcode-nya, di mana hashcode-nya diambil dari name, dan equals-nya juga dicek menggunakan name saja ya. Biar simple dulu aja kita contohnya. Jadi override hashcode, di sini return-nya adalah return name.hashcode. Terus override equals. Nah, di sini kita bisa simple menggunakan ini. When other data yang ini, kalau dia person kita cek namanya, kalau bukan person kita ignore. Jadi kita bilang ini beda. Jadi when other, data other-nya is person ya. Ini berarti kita cek name-nya ya harus sama dengan
other titik name. Else kita return false. Jadi sederhana. Selesai. Sekarang kita akan buat file Kotlin baru namanya set. Kita buat main. Nah, di sini kita bikin set. Ini dari set of person ya. Nah, jadi teman-teman bisa membuatnya menggunakan set of. Teman-teman tinggal masukkan si elemen-elemennya ya. Ya di sini contohnya saya akan buat person namanya Eko, lalu person namanya Kurniawan, person namanya Kanedi, lalu kita coba lagi person Eko, person Kurniawan contohnya ya. Nah, kita akan cek, kita print line si set.size-nya, kita cek ukurannya. Di sini kita nambahkannya 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5. Kita cek apakah benar 5 atau enggak. Lalu kita print line set contain person Eko misalnya, apakah dia mengandung person Eko atau tidak. Nah, kita cek. Nah, hasilnya ini 3, padahal kita nambahkannya 5 ya. Kenapa 5 dan hasilnya jadi 3? Karena data person yang keempat dan kelima itu sudah ada di dalam sini. Jadi yang tadi saya bilang, si set itu unik ya. Jadi saat kita nambahkan 5, kalau ternyata uniknya ada 3, ya berarti cuma 3 yang diterima sama si setnya. Kalau teman-teman pengen nge-iterate semuanya, karena dia mirip kayak hampir struktur data collection di Kotlin, itu semuanya bisa di for loop ya. Nanti detailnya akan saya bahas di bagian iterable sama iterator. Kenapa bisa, kok operasinya bisa ngelakuin for loop seperti itu. Jadi for person in set, kita print line person seperti ini. Run. Ini keluar ya datanya, cuma datanya kayak gini. Kita override di sini toString-nya. Override toString, misalnya di sini person with name. Seperti ini. Oke, kita running ulang. Nah, hasilnya person with name Eko, Kurniawan, dan Kanedi. Ya, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya, set itu kan datanya tidak bisa berubah. Kalau teman-teman sudah bikin setnya, dia tidak akan bisa berubah lagi datanya. Nah, kalau teman-teman pengen bisa ngerubah data setnya, teman-teman harus menggunakan mutable set. Jadi mirip kayak list ya. List ada mutable list, set juga ada mutable setnya. Nah, di sini perbedaannya dia ada operasi add, ada operasi remove. Ada add all, ada remove all. Atau clear untuk menghapus semuanya. Nah, teman-teman untuk lebih detailnya, teman-teman bisa baca dokumentasinya. Saya nggak akan praktekkan semuanya mungkin ya, takutnya kelamaan. Jadi secara garis besar, mutable set itu berarti datanya bisa dirubah. Kita akan buat contohnya, di slide-nya mungkin ada ya. Nah, ini contohnya. Kita bikin version ya, mutable set of-nya di sini kosong dulu, lalu saya tambahkan add ya. Nah, ini saya nambahkan add di sini, ini harusnya ini ditolak. Tapi tenang, nggak akan error ya. Ketika ditolak itu artinya nggak akan diterima datanya, tetap menggunakan data yang lama. Tapi nggak akan error, tenang aja. Jadi teman-teman nggak perlu pusing-pusing ngelakuin try catch, karena tidak akan terjadi error. Nah, di sini kita buat mutable set. Ini saya close dulu. Kita bikin main function-nya, lalu file mutable set. Mutable set. Mutable set person ya. Di sini tinggal teman-teman menggunakan mutable set of. Teman-teman bisa masukkan parameter kalau saya mau, tapi kalau misalnya kosong bisa langsung kosong seperti ini. Tinggal teman-teman add person, misalnya Eko, Kurniawan, Kanedi, Eko, Kanedi contohnya ya. Tinggal teman-teman print line, kita cek langsung aja ya di for loop. Person in mutable set, kita print line personnya. Kita lihat hasilnya ada berapa.
nullsnya cuma ada 3. Ya. Jadi walaupun teman-teman masukkan sebanyak-banyaknya data personnya, kalau yang uniknya cuma 3, ya berarti cuma 3 doang. Nah, ini kebetulan kita prakteknya menggunakan objek person ya. Teman-teman semuanya bebas, karena ini generic. Ya, teman-teman bisa memasukkannya nggak cuma ini ya. Teman-teman bisa membuatnya menggunakan string, ya, mutable set string gitu ya. Itu bisa aja mutable set op, misalnya Eko Kurniawan Kanedi. Jadi bisa ya. Jadi cuma saya praktekkan menggunakan objek biar kelihatan agak sedikit kompleks dibandingkan kalau cuma struktur datanya isinya cuma string atau integer kayak gitu. Oke, sekian tentang set. Jadi teman-teman sekarang udah tahu set itu untuk apa. Jadi bedanya sama list apa. Dan nextnya kita akan bahas struktur data yang lain, yaitu pair.